Berbagai sentimen yang menyertai, baik dari domestik ataupun global, menarik Anda kita geser untuk melihat secara sektoral. Kiranya sektor apa saja yang di tengah sentimen yang beredar begitu ya di pasar indeks harga saham gabungan kita dan di bursa kawasan lain, ini menjadi sektor yang cukup menarik untuk dipilih dan dilihat, bahkan dianalisa untuk para pelaku pasar. Iya, melihat posisi sekarang, sektor perbankan sebenarnya cukup menarik karena kejatuhan 2 hari, belakangan ini di emiten-emiten perbankan terutama big caps ini membuat valuasinya sebenarnya cukup, relatif murah dibandingkan ketika IHSG berada di level 7.900 misalnya. Karena memang proyeksi ke depan ketika suku bunga kita, itu rendah, ini akan berdampak positif sekali terhadap perbankan, baik itu dari sisi margin interest-nya atau margin bunganya, pendapatan bunganya, kemudian penyaluran kredit, dan tentu saja pertumbuhan labanya diperkirakan akan semakin kencang dibandingkan satu semester pertama di 2024. Saya rasa ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai momentum yang baik ya untuk melihat sektor perbankan. Kalau lihat dari valuasinya sebenarnya sudah relatif lebih murah. Kemudian sektor properti juga menarik karena itu tadi penurunan suku bunga juga masih akan menjadi salah satu faktor pendorong sektor properti. Kemudian juga rupiah yang menguat ini akan menciptakan margin yang lebih lebar atau margin yang lebih tinggi bagi sektor properti karena bahan baku dalam membangun rumah itu akan menjadi lebih murah. Ini akan membuat marginnya lebih tebal sehingga pertumbuhan labanya juga akan semakin oke. Namun saya rasa sektor properti tetap harus disokong oleh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal untuk menciptakan demand bagi sektor properti. Dan sektor properti mungkin saat ini yang masih menarik adalah mereka yang fokus terhadap residensial atau perumahan. Pasarnya masih ada, demand-nya masih ada, dan kalau melihat sekarang masih ada free PPN 100% yang DPT itu, saya rasa itu akan menjadi pendorong demand yang baik untuk sektor properti. Kemudian sektor teknologi juga menarik atas sentimen penurunan suku bunga karena diharapkan bunga investasi atau biaya investasi akan menjadi lebih murah bagi sektor teknologi yang syarat akan modal. Ini akan diharapkan dapat menciptakan aliran modal baru untuk operasional atau untuk kemudian memperbaiki kinerja sektor teknologi saat ini. Oke, baik. Kita coba pecah satu persatu begitu ya Ya. sektor yang Anda nilai cukup baik untuk dikoleksi. Kalau dari properti di mana tingkat daya beli kita yang juga terpantau menurun beberapa waktu terakhir, lalu juga secara kinerja, apakah kinerja dari saham-saham di properti ini juga masih cukup baik secara valuasinya juga? Ya, menariknya data sepanjang paruh pertama 2024, penjualan rumah, prapenjualan dari emiten-emiten sektor properti itu sesuai target atau bahkan masih lebih dari target. Jadi penjualannya sudah mencapai 50 bahkan sampai 52% dari target yang dicanangkan sepanjang tahun 2024. Artinya demand-nya masih ada. Memang karena faktor dari diskon pajak itu, subsidi fiskal yang diberikan oleh pemerintah itu yang kemudian membuat plafon dari kredit, misalnya mereka KPR, para konsumer itu melakukan KPR, plafonnya akan menjadi lebih murah karena ada potongan tersebut. Ini yang masih dijangkau oleh masyarakat. Memang dengan catatan untuk beberapa tipe rumah, karena kalau yang kena ini kan menengah ke bawah. Hmm. Sehingga beberapa tipe rumah yang mungkin rumah di atas 1,5 miliar itu akan sedikit susah kemakan oleh demand-nya. Namun di bawah itu saya rasa masih bisa menjadi penyokong dari kinerja emiten properti. Selain itu juga dengan adanya penurunan suku bunga, proyeksinya mungkin walaupun ada lag ya, ada jeda sampai benar-benar itu terrealisasi di perbankan mungkin let's say 3 sampai 4 bulan ke depan, artinya masih ada potensi di 2025. Dan kalau kita melihat pergerakan harga saham yang selalu mendiskon masa depan, jadi harga kinerja di masa depan mulai di price in saat ini, saya rasa dengan proyeksi tersebut 2025 akan ada kinerja yang akan lebih positif bagi sektor properti. Ini mulai diapresiasi oleh investor. Namun sekali lagi saya rasa tetap butuh untuk keadaan saat ini tetap butuh dukungan dari pemerintah. Baik itu kebijakan fiskal, saya rasa seperti diskon pajak saat ini itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap para developer atau emiten-emiten di sektor properti.
Oke, oke baik. Lalu bergeser juga mengamati sektor teknologi. Apakah Anda lihat begitu ya, walaupun memang sudah beberapa ada yang menguat, Ya, ini menjadi cikal bakal untuk terus ngebut begitu atau berada pada upside-upside yang tentunya dilihat secara teknikal oleh para pelaku pasar? iya, mungkin sampai saat ini bisa menjadi booster ya, tapi saya rasa di titik tertentu, tetap akan ada, investor melihat fundamental dari emiten teknologi tersebut. Karena, kalau sekarang kan, pergerakannya lebih karena sentimen, bukan karena fundamentalnya. Jadi saya rasa tetap akan diperhatikan oleh, dengan fundamental-fundamental yang untuk beberapa emiten dengan market cap besar di sektor ini tampaknya fundamentalnya masih belum terlalu baik. Sehingga kenaikan harga yang terjadi yang cukup signifikan itu dipengaruhi oleh sentimen-sentimen jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya saya rasa ini masih menjadi tantangan. Namun, untuk sektor teknologi emiten lain saya rasa dengan, kalau fundamentalnya baik ditambah dengan pengaruh, sentimen suku bunga ini mungkin akan berlangsung lebih lama untuk, rally-nya. Tapi kalau fundamentalnya masih kurang baik, rugi atau misalnya cash flow-nya masih negatif dan juga masih ada isu layoff, saya rasa, kenaikannya tidak akan berlangsung lama atau rally bullish-nya itu tidak terlalu lama. Oke, berarti dapat diartikan terkhusus untuk sektor teknologi ini secara fundamental memang belum membaik begitu ya dari kejatuhan kalau kita katakan begitu secara finansial banyak bakar-bakar uang di awal. Ya, ya, kalau dilihat dari data memang tampaknya masih rugi ya, cash flow-nya juga masih negatif, bahkan untuk, ada beberapa emiten yang, sifatnya dia, defensif. Artinya tetap menahan cash-nya lebih besar, dimasukkan ke, instrumen investasi sehingga dia malah dapat gain-nya dari situ, dari investasi tersebut, bukan dari operasionalnya. Saya rasa ini yang kemudian membuat, investor juga, menjadi ragu ya untuk, masuk untuk jangka panjang. Sehingga hanya memanfaatkan momentum-momentum dari sentimen positif, baik itu dari aksi korporasi, kemudian pergantian, C-level atau direktur, dan juga sentimen dari global seperti, penurunan suku bunga The Fed.